92,4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sana pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Mahfud Thohari. Langsung saja kita sapa sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hari ya panggilannya? Ya, Hari Kak. Oke, gimana Hari kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Kakak gimana, sehat? Iya, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. juga. Oke, ini tadi habis batalin janji ya sama temennya ya. Iya. Oke, ini kesibukannya sekarang apa sih Hari? Kesibukan sekarang ya Kak, karena hari fresh graduate nih Kak. Oke. Jadi kalau kesibukan untuk sekarang ngajar sih Kak. Oh, ngajar. Ya ngajar, Oke. ngajar ekskul, ngajar tari gitu Kak. Ngajar di mana Hari? Untuk sekarang ngajar di SMA 1 Pariaman Kak. SMA 1 Pariaman. Ya. Oke, jauh ya. Lumayan Kak. Jadi gimana? Dapatnya di situ gimana lagi Kak? Oh, dapatnya. Berarti domisilinya sekarang di Pariaman. Domisili di Padang Kak. Oh, di Padang. Berarti bolak-balik terus Ya, Padang bolak-balik, Pariaman. Oh, oke. Nah, ini kalau Hari orang mana nih? Kalau asli orang Jambi Kak. Asli orang Ya, Jambi. orang Jambi. Tapi orang Minang ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Aslinya orang Jambi. Tapi bisa bahasa Minang dong. Lagi Kak. Oh, lah. Oke. Nah, ini gimana sih Hari ceritanya kok bisa jadi penari nih? Penari awal mulanya tuh dari SMA sih Kak. Kalau basic awal dari SD pun dulu olahraga sebenarnya Kak. Olahraga. Dari olahraga. Oke. Dari olahraga di SMA waktu itu kebetulan ada pentas seni. Nah sama guru seni budaya itu kayak disuruh menari gitu Kak. Waktu itu sih kayak nggak bisa menari kan Kak, tapi kebetulan karena basicnya olahraga sama ikut silat Kak. Nah, ikut silat, coba-coba ya nari-nari gitu bisa gitu Kak. Oke. Berarti iseng-iseng sawah. Iya awalnya iseng Kak. Ini waktu SD. Itu SMA Kak, Oh, SMA. SMA. Oke. Berarti ini bakat narinya sejak SMA. dari SMA. Dari SMA. Iya. Oke. Berarti awal mulanya itu diajarin sama guru tari di SMA. Iya guru tari di SMA. Masih ingat gak nih tarian apa sih yang pertama kali diajarin? Sebenarnya kalau dari guru SMA tuh hanya ngasih tahu tari ini disuruh mempelajari gitu Kak, kayak otodidak gitu Kak. Nah setelah lomba tuh kan dulu di kabupaten lomba tuh Kak, ikut lomba mewakili SMA. Terus kalau di Jambi kan dulu ada namanya tim kesenian Kak dari Dispora gitu. Nah kebetulan dilirik dari Dispora, jadi Hari ikut gabung di tim kesenian tersebut Kak. Di situ baru diajarin. Oke. Diajarin tari Melayu, lenggang Melayu gitu Kak. Oke. Berarti awal mulanya tuh belajar tari lenggang Melayu. Ya lenggang Melayu Kak. Oke. Itu berarti waktu itu awalnya iseng-iseng langsung ikut lomba ya berarti? Iya iseng-iseng tadi masih ke lomba Kak. Langsung turun lomba. Langsung turun lomba. Juara nggak tuh? Juara sih Kak, cuman nggak juara 1, juara 3. Juara 3. Ya. Yang penting juara ya. Yang penting juara. Oke. Nah, itu kalau untuk tarian yang paling susah tari apa sih, Ri? Tari ya Kak. Tari yang paling susah sih kalau menurut Hari, tari dari Pulau Jawa sih Kak. Tari dari Pulau Jawa. Kayak Bali, terus Jawa Tengah, Jawa Timur gitu Kak. Karena yang tradisi ya Kak, soalnya kalau tradisi itu harus ada pakem, ada gimana ya, kayak udah ada dari tradisional gitu Kak. Oke, lebih susah ya dipelajarinya ya. Oke. Nah, ini kalau untuk tari Jawa sama Bali, Ari sendiri pernah mempelajarinya nggak nih? Sudah Kak, sudah pernah. Udah pernah. Sudah. Oke, tari apa tuh? Tari Jawa seperti kuda kepang gitu Kak. Kalau Bali ya tari kecak gitu Kak. Oke, berarti itu memang sulit ya, Iya. karena mungkin Ari Karena udah basicnya- terbiasa dari Melayu sama Minang gitu kan Kak. Oke. Kita dari Sumatera gitu kan.
Oke, ini kalau ikut lomba udah kemana aja sih, Ri? Misal kalau nari ini kadang udah sampai ke Malaysia ya. Soalnya kadang sebelum-sebelumnya narasumber dari kita tuh yang minat kreatif kadang nari-nari ini udah sampai keliling Indonesia, udah sampai ke mancanegara. Nah kalau Hari udah kemana aja nih? Kalau di Indonesia waktu itu udah lomba di Palembang, terus Bandung, di Bogor, sama di Kota Bandung. Oke, di Palembang, Bogor sama Kota Bandung. Ya. Waktu itu bawain tarian apa tuh, Ri? Tarian Minang? Kreasi sih kak. Tari kreasi. Ya, tari kreasi. Oke, itu di tahun berapa tuh? Tahun 2022 sama tahun 2023. 2022 sama 2023. 2023. Oke, saat itu ikut ajang lomba apa gimana nih, Hari? Ya, ajang lomba kak. Lomba apa? Tari cuman dicampur seperti senam gitu kak, dari IOSKI kak. Sebagai atlet sih kak, cuman dalam bidang tari gitu. Oke. Yang nyelenggarain itu IOSKI kak, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Oke. Saat itu juara berapa tuh? Di tahun 2022 itu dapat harapan 1 kak. Nah, Masya Allah, berarti udah sering juga ya juara ya, Ari ya. Oke, nah itu waktu kesana sempat lihat-lihat budaya dari daerah lain nggak, Hari? Kayak Palembang ya, ke Bandung. Banyak, Kak. Banyak ya? Banyak. Sempat jalan-jalan nggak tuh? Sempat sih kak. Sempat ya? Ya. Oke, itu gimana jalan-jalannya, Ri? Ngeliat-ngeliat budaya-budaya juga nggak di sana? Karena kita ini perempat ya, perempat Padang. Jadi itu tentang budaya, penasaran juga nih waktu Hari jalan-jalan ke Palembang, ke Bandung, ke Bogor itu sempat ngeliat budaya mereka itu gimana nggak? Ya, melihat budaya Mereka kayak makanan contohnya ya, makanan. makanan atau lokasi wisatanya atau event-eventnya pernah ini nggak, Ri? Sempat nggak kemarin pas jalan-jalan ke sana? Enggak. Ke makanannya cobain mungkin pempek kali ya. Sebelah sih kak. Seblak kan dari ya? Bandung tuh kak. Iya, iya. Sebelah sih kak. Oke, seblak ya. Asli sebelah kan dari Bandung tuh kak. Oke. Tapi kalau untuk olahraga ini katanya Ari juga suka futsal ya? Iya, kalau olahraga itu hobi dari kecil kak. Hobi dari SD. kecil, dari SD. Iya, dari SD. Oke. Selain futsal ada lagi nggak nih, Ri? Selain futsal, bola kaki. Terus dulu pernah lomba tenis meja, bulu tangkis kak. Banyak ya. Nah ini kalau untuk nari diajarin sama keluarga nggak nih pas awal-awal? Enggak. Mungkin Mama Hari penari kali ya? Enggak ada keturunan penari kak. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke. Tapi sekarang Ari kemarin itu jurusannya pendidikan sendera tasik ya berarti Ya, ya? pendidikan sendera tasik. Pendidikan sendera tasik. Oke. Nah ini menurut Ari ya kurang lebih itu udah dari SMA udah lama juga ya nari, Ari? Dari SMA sekarang udah wisuda juga ya? Udah Kurang lebih mungkin udah berapa tahun ya tuh? Ari tahun berapa sih tamat SMA-nya? 2020 kak. 2020. Kurang lebih udah 4 tahun ya. Ya. Suka nari. Nah ini Ari gimana tuh? Ada pengalaman yang berkesan gak sih selama nari? Kalau pengalaman yang paling berkesan selama nari sih pertama kali kan kak, waktu kuliah kan. Jadi waktu SMA kan belum terlalu merasakan hobi sebagai penari gitu kak. Tapi ketika udah masuk kuliah kan, melihat teman-teman dari berbagai daerah, sendera tasik kan banyak tuh kak. Tapi tetap masih Sumatera gitu kan, dari Palembang, Bengkulu, Medan gitu kan kak. Udah kenal mereka. Beda-beda nih kesenian-kesenian dari daerahnya masing-masing gitu kak. Nah, Oke. pada waktu itu ada event tari massal untuk ini kak, MTQ nasional kak. Waktu itu kan di tuan rumah Sumatera Barat di Padang Pariaman kak. Oke. Nah, ikut seleksi, gabunglah di situ. Disitulah mulai latihan untuk acara penampilan pembukaan di MTQ nasional gitu kak. Disitulah ternyata tari itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu kak. Sulit ya? Sulit kak. Oke, itu saat itu nariin apa sih, Ri? Kontemporer kak. Kontemporer. Kontemporer
kontemporer yang dari tradisi gitu kak. Oke, kontemporer dari tradisi. Iya, dari tradisi kak. Kayak dipadukan gitu kak, kontemporer sama tradisi gitu. Oke, jadi ada beberapa dari daerah ya dipadukan tariannya. Oke. Saat itu lulus seleksi berarti Ari? Iya, lulus kak. Lulus ya, oke. Masya Allah. Ada berapa tim sih Ari saat itu? Kan kalau biasanya hari itu kan ada ini ya, ada kelompok-kelompoknya yang nggak sendiri ya. Ada 2 tim sih kak. Ada 2 tim ya. Oke. Nah kalau untuk sejauh ini berarti Hari enjoy ya untuk nari-nari ini? Ya enjoy aja sih kak. Enjoy aja ya, nggak keberatan ya? Enggak. Oke. Nah kalau untuk nari-nari ini biasanya Ari itu role modelnya siapa sih Ri? Kalau tari itu role model sebenarnya nggak ada sih kak. Nggak ada ya, diri sendiri aja kali. Diri sendiri aja. Menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri aja. Nggak ada nih penari siapa yang Hari suka gitu? Mungkin kalau yang suka gitu kak, dari senior mungkin kak. Karena kan apalagi penari cowok tuh langka kan kak. Yang benar-benar cowok tapi kak. Yang benar-benar cowok ya. Penari cowok yang seharusnya nari sebagai cowok gitu kak. Oh, kan itu susah tuh kak. Iya. Oke. Jadi yang memang sesuai gender ya, nggak berubah ya. Oke, ini kalau misalkan untuk tari-tarian mancanegara pernah cobain nggak sih Ri? Saya kayak tari India atau tari dari mancanegara kak. Pernah sih kak. Tari Spanyol, terus ya India. Oke, itu pernah ikut lombanya juga nggak? Kalau lomba enggak sih kak. Enggak ya. Coba ini aja, iseng-iseng aja ya. Kalau dance pernah kak. Oh, lomba. Dance pernah. Yang waktu di Bogor tuh dance tuh kak. Oh, yang di Bogor yang dance. ngadain BKKBN. BKKBN. Okay. Kebetulan tuh dapat juara kak. Masya Allah. Juara berapa Ri? Juara 2. Ya. Oke. Kayaknya udah banyak ya pialanya di rumah ya. Oke, dari nanti kita sambung lagi ya Ri ngobrol-ngobrolnya. Soalnya ini ada iklan dikit ya, nggak apa-apa ya Hari, kita jeda sebentar ya Hari. Nanti kita juga bakalan bahas-bahas lagi gimana sih Hari kok betah nih di penari, karena kadang stigma negatif dari masyarakat kalau cowok menari itu kadang dikira bencong lah, inilah. Jadi masih penasaran ya gimana sih Hari bisa betah nih jadi penari. Tapi nanti kita bahas lagi ya, kita jeda sebentar nggak apa-apa ya. Oke, Nusana Pandangan kita jeda sebentar ya. Jadi kita hadirkan dulu satu iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Kamu mau punya single seperti Maria Pudesa? Aku pernah berjuang Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024.
Download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Daftarkan akunmu lalu upload video kamu menyanyikan lagu Maria Pudesa Pernah Berjuang untuk peserta putri atau George Florentino dan Terjadi Lagi untuk peserta putra. -1 tersedia langsung pada aplikasi. Raih kesempatan masuk grand final tingkat nasional di Surabaya. Seleksi bintang radio Indonesia RRI Padang, upload video kamu menyanyikan lagu bebas pop Indonesia di Instagram, tag atau mention Instagram @RRI_Padang. Jangan lupa persiapkan diri kamu untuk semifinal dengan lagu pilihan kategori putra. Adrian Khalif featuring Juicy Lucy, Sialan. Roni Parulian, Sepenuh Hati. Mario G. Klau, Semata Karenamu. Jazz Bersamamu. Gary Gani, Rusuh. Lagu pilihan kategori putri, Mahalini Bawa Dia Kembali. Tiara Andini, Kupu-Kupu. Diodra, Terlalu Cinta. Audela, Tertawan Hati. Salma Salsabil, Bunga Hati. Info lebih lengkap, pendaftaran mandiri silakan akses link tr.ee/BRI RRI PDG 24 atau daftar langsung ke LPP RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Paling lambat ditunggu hingga 13 Oktober 2024. Kontak person 081166800424, 085263238084, 082169524484. Instagram @RRI_Padang, @RRI_Pro1 Padang, @RRI_Pro2 Padang, dan @RRI_Pro4 Padang. Radio Indonesia. Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh. Aduh, Indra, makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu. Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran. Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Indra. Gitu. Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya. Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.
RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Perompat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, terima kasih dan sana pendengar masih setia bersama kami di RRI Perompat Padang di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Oke, langsung saja kita sapa kembali. Halo Hari. Halo. Oke, ini boleh mic-nya digeserin dulu nih Ri. Oke, biar kedengaran lebih jelas ya. Oke, gimana Hari jedanya? Enjoy ya? Enjoy aja. enjoy aja. Jadi tadi kita juga udah bahas ya kalau misalkan hari ini memang suka olahraga juga ya Ri ya? Suka olahraga Kak. Suka olahraga itu sejak SD ya? Sejak SD. Kalau misalkan untuk futsal ini kan ada sparring-sparringnya ya Ri ya? Ya, sparring, Lomba. Pernah ikut juga? Pernah Kak. Pernah. Jadi SD itu Kak sama orang tua itu dimasukin sekolah sepak bola Kak. Oh, sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Dari SD sampai SMP Kak. SD sampai Ya. SMP. Di SMP baru ikut namanya Liga Pelajar Indonesia Kak, LPI. Waktu itu mewakili Jambi Kak. Mewakili Jambi. Oke. Di SMA barulah mendalami di futsal. Kalau di SD sampai tadi kan sekolah sepak bola tuh Kak. Di SMA baru futsal. Okay. Setelah itu baru kenal dengan dunia seni, tari. Baru udah mulai jarang untuk main bola lagi Kak. Tapi tetap. Jadi olahraga tetap, seni pun tetap. Oke, tapi ini untuk keluarga memang support penuh ya untuk nari-nari ini? Support sih Kak. Support ya. Oke, makanya bertahan sampai sekarang ya Hari Masih ya. bertahan. Oke, ini kalau untuk Hari sendiri di dunia tari ini pernah dapat stigma negatif gak sih? Kalau stigma negatif pasti banyak ya Kak. Banyak ya? Apalagi latar belakang Hari sebelum kenal dunia seni kan di olahraga tuh Kak. Contohnya ketika Hari udah lama nggak gabung di tim sepak bola gitu Kak atau tim futsal, mereka tahu nih kalau Hari itu kuliah di jurusan seni sendera tasik gitu Kak, sendera tasik. Apalagi di sendera tasik itu kan ada seni musik, seni tari, seni drama gitu Kak. Kebetulan waktu itu Hari bingung juga sih Kak sebenarnya mau fokus ke tari atau ke musik. Tapi banyak udah minta pendapat sama senior, para dosen. Di semester 3 itu ada semester 5 ada fokus tari, musik atau drama gitu Kak. Nah, dari pendapat senior dan dosen-dosen, mereka bilang kalau bakat Hari ini lebih ke tari gitu Kak daripada ke musik sama drama. Akhirnya Hari pilih fokus tari gitu Kak. Jadi musik cuma belajar di kos sama teman-teman gitu Kak. Oke. Nah, teman-teman tahu nih Kak kalau Hari kan latar belakang dari olahraga nih Kak. Nah, mereka tahu kalau kamu kuliah di mana Hari katanya. Kuliah di Sendera Tasik. Apa tuh? Nari aja tuh katanya. Oh cowok mah gitu. Dari situ karena mental sih Kak sebenarnya. Ya, awalnya gitu Kak. Ya, tapi dengan berjalannya waktu Hari pikir-pikir gini Kak. Kan udah mendalami tari nih Kak, ikut lomba dan sebagainya. Sedangkan Hari kalau lomba di bidang olahraga, di futsal maupun di bola kaki mungkin cuma tingkat kampung, kecamatan, provinsi gitu Kak. Kalau di tari bahkan kini Ari udah banyak adalah prestasi gitu Kak yang lebih dari di olahraga gitu Kak. Misalkan kayak tadi lomba di Bogor, di Palembang, terus di Bandung. Kan ada tuh Kak, keluar kota lah dari Sumatera Barat, Jambi gitu Kak. Nah setelah itu bukan cuma di Indonesia aja Kak. Ari pernah nampil di 3 kampus Malaysia. Masya Allah. Itu ada kampus UNP ada kerjasama dengan kampus di luar negeri Malaysia Kak. Kebetulan di situ
ada penampilan randai sama nari Kak. Oke. Jadi kalau untuk penari ini udah bawa hari kemana-mana ya, udah Ya, keliling gitu ya. Kak, udah keliling. Sedangkan kalau misalkan untuk bola ini masih di tingkat kabupaten provinsi. Tingkat kabupaten provinsi. Oke. Itu waktu di Malaysia bawain tarian apa sih, Ri? Randainya ceritanya masih ingat gak nih? Tentang apa? Tuh udah lupa kali ya. Randai itu tentang Siti Nurbaya Kak. Oh, Siti Nurbaya. Ya, Siti Nurbaya. Oke. Siti Nurbaya. Satu lagi tadi juga nari ya? Iya, tari Kak. Tari apa? Kreasi Kak, Minang Kreasi. Minang Kreasi. Sama tari piring Kak. Tari piring. Oke. Ini kalau untuk koreografernya Hari bisa juga berarti ya? Bisa Kak. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah ini ke saat tadi pernah nggak sih Hari kejadian yang kayak saat tampil itu kayak lupa gerakan atau nggak kompak nih sama teman? Itu Nggak sesuai, pernah nggak? pernah Kak, pasti itu Kak. Pasti terjadi sih itu Kak. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan sebelumnya Kak. Mungkin kalau di tari nih Kak, atau lagi kalau lagi perform, ketika kita udah lupa gerakan atau gerakan lah ya Kak, dalam tari mungkin improv sih Kak kalau di tari gitu Kak. Improv ya. Ya improv. Oke. Itu dipelajari kok Kak. Improv itu dipelajari di bidang tari. Oh, emang ada ininya ya, ilmunya juga ya. Ada ilmunya Kak. Berarti memang pernah kejadian ya? Pernah Kak. Oke, itu kalau misalkan udah kejadian gimana tuh, Ri? Kode-kodean nggak sama temennya? Atau memang langsung improv sendiri? Ya kadang kalau kebetulan teman tengah ya kode-kodean, kalau enggak ya improv sendiri gitu. Improv Kak. sendiri. Improv sendiri. Oke, ini kalau untuk penari sebenarnya harus jaga berat badan juga ya, Ari ya? Berat badan pasti sih Kak. Pasti ya. Itu gimana sih, Ri, untuk jaga berat badannya? Berarti Hari menjaga pola makan atau memang makan aja tapi olahraganya tetap jalan? Atau gimana nih, Hari? Kalau makan sih nggak terlalu dijaga kalau Hari Kak. Olahraga sih Kak. Karena kalau menurut Hari Kak, olahraga sama tari itu tuh saling bersangkutan Kak. Saling bersangkutan. Ya, saling bersangkutan. Karena di olahraga kita harus punya skill di bidang seni, kayak di tari gitu Kak. Tari itu kan kelenturan yang di ini Kak, yang dijaga gitu kan Kak. Kalau di olahraga kan kekuatan. Nah, di hari olahraga itu kekuatan, di bidang tari itu kita harus perlu kekuatan juga Kak. Kayak pengaturan nafas gitu Kak. Okay. Jadi harus saling bersangkutan. Oke, karena saling berhubungan ya. Iya, saling berhubungan. Oke, karena kalau untuk nari-nari ini sekalian olahraga ya, Ria. Membakar kalori. Iya, betul. Kan gerakan-gerakannya kadang ada yang mirip-mirip sama gerakan olahraga ya. Iya. Oke, nah kalau ini untuk Hari sendiri rutin nggak sih latihan narinya? Kalau latihan sih untuk sekarang udah jarang sih Kak. Tapi kalau untuk perform masih Kak. Soalnya kayak event-event ada acara-acara Sabtu Minggu gitu Kak. Masih nari gitu Kak. Oke, berarti di wedding juga masih. Di wedding ya? masih Kak. Berarti Hari ikut sanggar? Ikut sanggar Kak. Ikut sanggar. Oke, berarti Sabtu Minggu juga ini ya, nari-nari di wedding ya. Oke, ini kalau untuk Hari sendiri, kalau misalkan untuk rutin latihan berarti nggak ada, cuman kalau misalkan mau ada event aja. Iya, ketika ada event Kak. Soalnya sekarang lebih fokus ke menjadi koreografer sih Kak. Oh, menjadi koreografer. Oke, itu belajar ngajarin. untuk menjadi koreografer. Ya, kita tadi ngajar di Periaman gitu Kak. Acara pensi, acara ekskul gitu Kak. Kegiatan ekskul kan ngajar mereka membuat sebuah tarian gitu Kak. Oke, berarti Hari mengajar ini ya, anak SMA ya? Iya, anak SMA Kak. Anak SMA, oke. Ini kalau misalkan sejauh ini ada yang ini nggak sih, Rih? Misalkan kalau nari ini emang harus ada bakat atau siapa aja bisa nih? Siapa aja bisa Kak. Siapa aja bisa? Ya, soalnya dari pengalaman Hari sendiri sih Kak. Awalnya nggak ada bakat di tari gitu Kak. Mungkin ya karena basicnya dari silat ya Kak. Karena silat kan nggak jauh beda dari tari gitu Kak. Dulu contohnya tari piring lah Kak. Di Sumatera Barat nih. Di Minang tari piring kan susah tuh Kak. Gimana cara megang piring kan Kak, biar nggak jatuh tuh Kak.
dulu Hari kan di Padang belajar tari piring itu tari piring paling susah Kak. Tari piring main susah ya. Tari piring paling susah. Apalagi teman-teman yang berdomisili Sumatera Barat, mereka udah hobi nari dari kecil, kan otomatis mereka udah lebih, kalau bahasa kami tagok gitu Kak. Menari lebih tagok gitu. Jadi Hari belajar dari nol ketika kuliah di Sinartas gitu Kak. Belajar tari piring tuh Kak. Kalau tips dari Hari belajar tari piring tuh setiap mau kemana-kemana aja bawa piring Kak. Oh iya. Ya, putar terus piring itu Kak. Diputar terus biar terbiasa Kak. Nah sampai sekarang baru bisa. Sekarang udah bisa ya. Oke, kadang kalau tari piring waktu SD tuh dikasih cincin gitu loh, Ri. Oh, cincin Kak. Jadi nggak jatuh ya. Ya. Oke, tapi kalau untuk nari piring kan juga ada yang injak-injak piring di atas kaca ya. Berarti Hari juga bisa ya? Setiap Sabtu Minggu nginjak Kak. Setiap Sabtu Minggu. Setiap acara. Oke, itu ada tipsnya nggak sih atau ada mantra-mantranya apa gimana sih? Mantranya Bismillah aja Kak. Bismillah aja. Keberanian sih Kak. Keberanian. Kalau dari Hari sih kayaknya ada triknya Kak. Nggak sembarang kita mijak. Kayak kaca tuh nggak boleh di ke atasin gitu Kak. Sebenarnya itu ada triknya sebenarnya Kak. Ada trik sama keberanian dan nggak boleh ragu-ragu Kak. Kalau kita ragu-ragu pasti nanti luka Kak. Soalnya dulu Hari udah pernah kayak gitu kan, ragu akhirnya luka. Oh gitu ya. Berarti memang harus yakin ya. Harus yakin Kak. Karena kalau untuk latihan juga susah ya, Ri. Memang harus di event ya untuk latihan harus di event. injak Ketika event itu Kak. Ketika event langsung. Oke. Itu pernah luka berarti Hari? Sering? Pernah. Gak sering Kak. Gak sering ya. Karena ragu-ragu aja Kak. Karena ragu-ragu aja. Oke. Itu ada doa-doa khususnya Kak Hari? Gak ada Kak. Gak ada ya. Doanya Bismillah aja sih. Bismillah aja. Bismillah. Oke. Itu waktu pertama kali Ari coba yang injak-injak kaca itu? Kali itu event, ada event tari piring Kak dari Kak. Jadi Hari di situ belum pernah mencoba untuk memijak gitu Kak. Juga bahas gimana sih rasanya mijak piring. Jadi belum tahu mijak tuh gimana gitu Kak. Sembarang aja mijak. Dan triknya sebenarnya apa sih Ri? Selain keyakinan, mijaknya harus gimana gitu? Harus dijinjit atau gimana? Mijaknya jangan ragu-ragu sih Kak. Mijaknya jangan ragu-ragu, terus jangan setengah-setengah Kak. Apalagi kalau Hari, kalau mijak piring tuh suka gelek Kak. Ada piring ditumpuk Kak. Tumpuk 3 atau 5. Nah itu dipijak. Dipijak. Nah itu kalau orang nggak tahu caranya mijak piring, pasti itu fatal Kak. Soalnya piring kan ditumpuk tuh Kak. Iya. Ketika nggak semuanya pecah, kan ada yang ke atas tuh Kak. Iya. Nah itu pernah kejadian teman Hari sampai 15 jahitan Kak. Masya Allah. Karena ya Allah, ragu-ragu kan Kak. Sebenarnya emang harus dipakem gitu Kak. Habiskan gitu. Jangan ragu. Mijaknya juga tuh jangan setengah-setengah Kak. Kayak kecil-kecil gitu. Oke, berarti langsung 15 jahitan ya, Masya Allah. Itu menarik Kak. Oke, berarti kalau Hari alhamdulillah luka-luka dikit aja ya Luka sejauh dikit ini. aja Kak. Jangan sampai lah Kak. Jangan sampai ya. Jangan sampai lah. Berarti memang benar nih nggak ada tips khusus atau mantra-mantra bacaannya Nggak ya? ada. Oke, cuman keberanian ya. Keberanian. Oke. Nah ini kalau untuk Hari sendiri itu panjang nggak sih prosesnya untuk injak-injak bisa sampai di tahap injak-injak kaca itu? Kalau nggak terlalu lama sih Kak, karena dengan seiringnya berjalannya waktu kan udah terbiasa gitu Kak. Sebenarnya kalau udah terbiasa kayak udah pede gitu kan Kak, udah dibiasa sih, jadi nggak ada lagi ragu-ragu gitu Kak. Intinya jangan ragu-ragu sih. Jangan ragu-ragu. Oke. Ini kalau untuk kedepannya Hari ada planning nggak nih? Mau buka sanggar mungkin? Atau apa nih Hari? Kalau Planning untuk- kedepannya? Kalau planning kedepannya sih lebih ingin memperdalam tentang kesenian sih Kak. Tentang kesenian. Oke. Ilmu kesenian gitu Kak. Mau ikut kursus lagi atau apa gitu ya? Atau S2 ya? Lanjut S2. Iya. Oke. Rencana lanjut S2 sih Kak. Oke. Kalau untuk harapannya untuk diri sendiri apa nih Hari? Harapan untuk diri sendiri semoga menjadi lebih baik lah Kak. Yang pasti
Terus planning yang udah direncanakan semoga tercapai. Oke. Diijabah lah semua yang di atas gitu Kak. Oke, jadi penari profesional juga ya. Bisa. Amin. Oke deh Hari, karena nggak berasa ya waktu kita udah mau hampir habis nih sampai jam 9. Boleh nih kita ke closing statementnya, apa sih pesan dan kesan Hari nih untuk generasi muda Minang ya, khususnya generasi muda Minang supaya lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Karena Hari basic dari penari, karena penari itu sebagai tari, dan tari itu tidak jauh dari kebudayaan dan kesenian, ya kan Kak? Jadi untuk anak-anak muda sekarang, yang muda yang berkarya, yang muda cinta budaya. Oke, muda yang berkarya, yang muda cinta budaya. Oke, berarti kita karena siapa lagi kalau bukan kita untuk memperkenalkan budaya kita Kak ke orang lain gitu Kak. Oke, selain hobi ini juga ini ya, melestarikan budaya Minangkabau ya. Kita. Oke, ada lagi Hari atau udah cukup? Cukup aja sih Kak. Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih Hari atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada hari ini di RRI Pro 4 Padang. Semoga harapan hari kedepannya dan planning yang sudah disusun itu tercapai ya Arya. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga sukses terus ya Arya. Oke, terima kasih Hari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Mahfud Tohari ya, Nusana Pandangan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz, dan nanti juga kita akan bertemu kembali di program Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.